Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita sedang melakukan menunggal wonten masjid mriki Al-Ikhlas. Mugi-mugi Allah ridho dumateng apa ingkang kita lampahi menika, sehingga Allah tambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Amin Allahumma amin. Bila kepanjang sampai lagi kita petakaken materi ini menika hak anak-anak ingkang kedah dipun netepi tiyang sepuh. Anak-anak menika gadhah hak ingkang ageng, sehingga nalika tiyang kala wau ngwerwake hak anak kala wau saestu jenengan badhe dipun dituntut dunia ini saderengipun mangke wonten akhirat. Yang pun saged dawuh wonten tumindak dolim dumateng putra-putrinipun, sehingga nalika kita kala wau boten menawi babagan menika kita klebet tiyang ingkang luput, tiyang ingkang dolim lan ugi dosa. Di antara hak ingkang kedah dipun tindak ke tiyang sepuh, kemudian anak-anak kita menika nggih hak kala wau ingkang sebendah menika mencarikan seorang ibu yang subur dan salehah. Ini hak yang pertama. Hal ini karena seorang wanita yang akan beristri itu, mereka tahukannya seperti media bagi tanaman. Apabila media tersebut kering kerontang, tandus, gersang, tentu boten saged subur tanduran kelawau. Kasawan sore menawi media kalau subur, mereka ndadosaken subur di tanaman-tanaman wonten saenggihipun. Pramila Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabatha la yakhruju illa nakida. Lemah sing apik kono mau bakal nguburke tanduran-tanduran kanthi izin Allah. Kasebalane lemah sing gersang kono mau ndadekke tandur-tanduran yang kono mau kering merana. Ini wonten surat Al-A'raf nomor 7 ayat 58. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wanita budak nanging dhewe iman luwih utama tinimbang wanita merdeka nanging dhewe musyrik senajan dadake sira kena bingung meskipun menarik hatimu. Maka lebih utama seorang wanita budak tapi dia beriman. Sebutkan dalam surah Al-Baqarah nomor 2 ayat 221. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tunkahul mar'atu li arba'in, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bi dzati din taribat yadaka." Wong wadon kuwi dinikahi mergo ketang perkara. Pisang mergo bondone. Nomor loro itu mergo nasabe tiyang sae. Nomor 3 yang menika praupane ayu. Mboten apa-apa. Nomor 9 yang menika agamanipun.
agamane sae. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring diucap kepada kula sesami, "Fakfar bidatin din taribat yadaka." Pilihan agamanya kowe bakal bejo. Nggih. Wonten hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhirlah hukum mencari seorang istri yang subur dan juga soleha, maka ini betul-betul penting untuk diketahui dan dilakukan setiap orang yang mendapatkan anak-anak yang soleh dan juga soleha, karena mereka seorang ibu akan menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Sehingga ada satu kisah yang belum kita cek lagi tentang kesahihannya. Enten tiang kalau mau sambat kalian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, kula niku judek ngandani anak kula. Bocah menika banggel niki bahasane dhewe. Lajeng anak niki dipun danu timbali. Sasampunipun dipun timbali, dipun tanggung apa bener sing mbok lakoni kaya mungkin mau. Lalu dipun sepatakan, piyambakipun tanglet. Napa tiyang putra kalau tinggal hak ya Amirul Mukminin. Oh iya, kowe duwe hak. Hakipun menapa kemawon. Yaitu bener ibu kang soleh, soleha. Dididik agama. Lain saat itu dipun menika sedanten boten dipun paringaken kepada kula. Kula boten dipun paringi hak kula. Ibu kula menika tiyang Majusi kula boten diajari kalih agama. Kula boten diajari agama kalih ibu kula. Akhire dipun Umar bin Khattab menika sanjang bulan kowe nuntut hakmu ora netepi kewajibanmu. Sehingga mereka kelentuk. Kita laksanakan. Nomor kali mereka bunga nalika kelahiran putra putri ini pun ketahuan suami istri gembira dengan kelahiran anaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Zakaria, inna nubasyiruka Ibulamis nuhul Yahya." Hei Zakaria, saat ini kita memberi kabar bunga marang sira kanthi kelahiran anak sing jenenge Yahya. Surat Maryam 19 ayat itu. Ini tentu di Nabi Zakaria menika sampun sepak niku nembe pikantuk putra pramila raosipun bunga saestu. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang itu sampun sepuh nembe pikantuk putra. Mila Allah subhanahu wa ta'ala fabasyarnahu bighulamin halim. Banjur kita wani kabar bunga kanthi lahir bocah sing temen sabar. Ini surat As-Saffat 31 ayat 900. Sehingga bahagia bunga niki kedah kita tampi, kedah legono, legowo napa kemawon ingkang paringipun Allah Subhanahu wa taala. Saya putra kalau mau kakung utawi putri. Menika Allah Subhanahu wa taala mendikaaken lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur. Tuwai Allah kerajaan langit lan bumi. Allah nyiptakake apa wae kang Allah kersake. Allah menehi anak wadon marang sapa kang Allah kersakne, uga menehi anak lanang marang sapa kang Allah kersakne. Allah zawijuhum inasa wa dhukura. Lan Allah uga menehi anak lanang lan wadon marang sapa kang Allah kersakne.
Semakin itu waja'alu wa yasha'u aqima. Lan Allah ndadekake sapa wae kuwi mau mandul marang kang Allah kersake. Innahu alimun qadir. Satemene Allah kala maha mangerteni lan uga maha kuwasa. Mila Allah sepindah dipun pika kanthi setanggen kagunganipun Allah nyipta napa ingkang Allah kersake lan dipun tutup Allah kala maha alim, maha mangertosi, qadir, maha kuasa. Tegasnya berikut, Allah mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkan anak perempuan, laki-laki, ataupun memang tidak layak untuk mendapatkan. Ini semua adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ingkang kataipun tiyang kala wau kepingin berapa banyak orang yang ingin memiliki anak tapi Allah tidak kehendaki. Allah mengetahui. Jadi Allah mengetahui apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita. Allah mengetahui. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku lak wis ngomong menawa sampeyan ngerteni apa wae kang ana langit lan bumi semoga mangerteni apa kang sira lairke lan uga sira tulikne. Allah Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 33. Sehingga kadang-kadang orang itu dengan ujian Allah itu tidak sabar, tidak sabar. Ya Allah, ini kipasnya bisa dikurangi mungkin. Ada orang-orang yang tidak sabar, ya Allah berilah anak. Ketika mendapatkan anak perempuan, dia belum bisa menerima. Ya Allah, anak kakung, ya Allah, seperti itu. Tapi setelah diberi anak laki-laki baru tahu, kok ini bocah ini jane bocah kok jan judek wong, wirang-wirang wong. Iki anak menungso, anak setan. Kadang sampai seperti itu. Malah ada juga yang berdoa supaya Allah itu mencabut nyawanya, sampai seperti itu. Nah, ini kisahnya kan? Makanya harus bersabar. Demikian pula orang-orang musyrik dahulu itu menisbatkan anak perempuan kepada Allah, malaikat-malaikat Allah itu. Tapi ketika diberi anak perempuan mereka marah. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Nalika diwenehi kabar laire anak wadon praupane tadi peteng dedet marah padam. Dan dia sangat marah. Ya tawaru minal qaumi su'iha busyira bihi. Maka dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya kabar yang dia terima tersebut. Dan ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fiturah. Tinggal dua pilihan saja. Apakah dia akan tetap pelihara dalam keadaan hina, ataukah dia kubur hidup-hidup? Ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Ini disebutkan dalam surat An-Nahl 16, 58 dan juga 59. Sehingga kita laki-laki maupun perempuan kita harus senang, kita harus bersyukur. Apalagi diberi komplit. Kalaupun anak perempuan saja harus bersabar, harus bersyukur. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan
maka lahu talatu banatin sapa sing diuji karo anak telu wadon wa sabara alaihinna sabar anggone dhewe ngadepi tegesipun nggih diupeni tenanan nggih dipun titik lajeng wa kasahirna min jiddatihi banjur uga diwenehi pakaian saka hasil usahane kunna lahu hijaban minan nar, maka anak-anak itu akan menjadi dinding pemisah baginya dari siksa neraka. Yang disebutkan Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, Tirmidzi, Ahmad, Sahihkan Al-Syalbani di dalam As-Sahihah. Jadi kalau kita sudah ngaji kok dapat anak istri, anak maksudnya itu perempuan, bukan perempuan lagi kok dia marah, maka ini menyerupai dengan orang jahiliyah. Apalagi mengancam, memang raiso mana lanang apa bojone. Maka ini menjadikan ketakutan istri. Itu tidak boleh. Kita juga tidak bisa menjamin kalaupun beristri lagi, itu belum tentu mendapatkan anak laki-laki. Soalnya yang penting menikah, jadi nek rawuh ora anakmu ora lanang ono aku arep bojone. Ternyata diberi perempuan laki. Lahir laki ternyata perempuan laki. Sampai berapa itu perempuan semua. Maka hendaknya bersabar. Kemudian yang ketiga yaitu memberi nama yang baik. Anak memiliki hak untuk diberi nama yang baik. Karena nama ini merupakan doa dan harapan orang tua, sehingga diharapkan anak tersebut seperti orang yang diberi nama tersebut atau mendekati. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau bersabda tentang anak itu harus diberi nama kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu terkait dengan aqiqahnya. Tubahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusama. Dia disembelihkan kambing pada hari ketujuhnya, kemudian dicukur dan diberi nama. Dari surat Abu Dawud, Nasai, Majah, Ahmad, Sahihkan Al-Syalbani. Oleh karena itu orang Arab itu mengatakan likulli musamman min ismihi nafsi. Setiap orang itu akan mendapatkan pengaruh dari namanya. Istilah tiang Jawa itu asmo kinaryo jopo. Yang tadi kami pakai. Jadi nama itu mengandung doa. Jadi kita harus memberi yang baik. Kalau bisa yang ada artinya atau yang mencontoh para nabi, para rasul atau orang-orang soleh dan juga soleha. Jeneng Tiko, jeneng apa Pak? Pariem. Ini dulu kalau kita sedang mengaji usahakan yang baik. Dari sahabat Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai di sisi Allah adalah Abdullah dan juga Abdurrahman. Nanti riwayat Muslim, Baihaqi dan juga Hakim. Nabi SAW melarang penggunaan nama-nama yang buruk serta jelek maknanya. Itu dilarang. Aknal asma'a indallahi rajulun tasamma malikal amlak. Nama yang paling buruk di sisi Allah yaitu seseorang yang diberi nama raja diraja atau rojo dirojo, rajanya para raja. Ini tidak boleh. Nanti riwayat Bukhari dan juga Muslim. Seperti Paku Buwono. Ini sebenarnya gelar-gelar yang berlebihan.
termasuk khairul anam, ya, sebaik-baik makhluk. Ini terlalu berlebihan. Hamengku buwono dan lain sebagainya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yughayyirul ismal qabih." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama yang buruk menjadi yang baik. Ini riwayat Tirmidzi, Sahih Syalbani dalam As-Sahihah. Maksudnya, bagaimana seseorang mendapatkan kok ada namanya yang buruk itu bisa diganti yang baik. Namanya dulu jenenge Tarni namanya. Enggak ngerti artose. Paling ngerti yang Jawa itu kan ya biasanya dirun, dikun, dipo, dan seperti itu. Maka kalau ini mau diganti yang lebih baik dan ada artinya itu boleh. Itu memang disyariatkan. Diganti Aisyah, Khadijah, Maryam, Zainab, seperti itu. Itu bukan digantos. Saking malunya itu kadang-kadang ditanya namanya itu bukan turun jawab. Yang sering. Laki-laki juga kadang sebut namanya tiang desa itu bukan apa-apa, namanya bukan apa-apa. Kadang tidak mau menyebutkan. Kemudian yang keempat, memberikan pendidikan yang benar. Ya. Oleh karena itu anak ini asalnya seperti kertas putih, belum ternodai. Jadi orang tuanya ini yang akan mewarnai. Oleh karena itu disebutkan dalam satu hadis, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani." Tidaklah setiap anak lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya adalah menunjukkan Islam bersih. Maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan Majusi. Jadi dua orang, bapak dan ibu yang nanti mempengaruhi anaknya baik atau buruk, meskipun ada yang lain. Maksudnya dalam perbaikan itu diharapkan bapak dan ibu ini mereka bersama-sama di dalam memperbaiki kondisi anak atau membimbing anak tersebut. Hadis ini menunjukkan tentang besarnya peran kedua orang tua dalam membentuk dan mewarnai anak-anaknya. Jadi harus dididik. Pertama itu perkara-perkara yang harus ditanamkan itu masalah akidah. Itu harus ditanamkan kepada anak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyebutkan perkataan Luqman kepada anaknya, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman 31 ayat 13. Ini ditanamkan. Kalau kita mungkin jalan kok melewati tempat-tempat penyembahan orang-orang, baik itu menyembah berhala ataupun tempat pemujaan batu, kayu maupun yang lain, maka kita nasihatkan ini adalah kesyirikan-kesyirikan yang dilarang Allah. Rasulullah SAW juga pernah beliau mendidik anak pamannya, yaitu Ibnu Abbas. Ya Gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, kalau bahasa kita inni u'allimuka kalimatin. Aku ngajari kowe pirang-pirang kalimat. Ifadillahi yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillahi tajidhu tujah. Jagalah Allah, niscaya akan kau dapatkan di hadapanmu.
idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, minta kepada Allah. Jika minta tolonglah kepada Allah. Ada riwayat Tirmidzi, Sahih Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi. Jadi anak kita itu kita didik dengan akidah yang benar. Dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira." Dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang pada saat itu kami merupakan sosok pemuda-pemuda yang mendekati usia balik. Jadi belum balik. Apa yang dilakukan Rasulullah? Fata'allamna al-imana qabla an ta'allama al-Qur'an. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita itu keimanan sebelum mengajarkan Al-Quran. Thumma ta'allamna al-Quran fazdadna bihi iman. Kemudian setelah itu Allah mengajarkan Al-Quran, maka jadilah kuat keimanan kita. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Sahih Al-Albani di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Tapi sama anak kecil itu, gimana kalau kita ajarkan Al-Quran? Tidak mengapa, tidak ada masalah. Ya. Tapi jangan sampai kita melupakan tentang masalah akidah. Dan yang kedua, diajarkan ibadah, diajarkan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Perintahkan kepada keluargamu untuk mengerjakan sholat, bersabarlah dalam mengerjakannya. Artinya apa? Kita kontinu terus mengajarkan, membimbing, memberikan contoh kepada anak-anak kita. Disebutkan dalam surat Thalah 12 ayat 132. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum lis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anakmu itu sholat ketika umur 7 tahun. Ini diperintahkan. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Maka pukullah jika dia setelah berumur 10 tahun dia tidak menjalankan sholat. Ya. Pukul di sini bukan berarti pukul untuk pelampiasan marah kita, bukan. Tapi dengan kayu Allah yang kecil itu, atau untuk menakut-nakuti saja, bukan berarti harus pasti dipukul pakai sapu, jangan. Tidak seperti itu. Itu pun dilihat apakah ada pengaruhnya atau tidak. Kalau memang tidak pengaruh, tidak ada efeknya, maka tidak menggunakan cara itu. Kemudian wafarriqu bainahum fil madaji'. Setelah itu pisahkan tempat tidur mereka. Nah, ini nanti riwayat Abu Daud, Ahmad, dihasankan oleh Syalbani di dalam Sahih Sunan Abu Daud. Dari sini kita mengetahui apapun perkataan orang Barat yang mereka anti terhadap Islam, perlu diketahui bahwa rasanya Rasulullah itu pendidik yang paling sukses, pendidik yang paling baik. Kemudian yang ketiga, diajarkan adab-adab. Telah diajarkan. Setelah mengajarkan akidah, ibadah, adab ini penting. Ya, penting. Orang yang nggak tahu adab itu kita saksikan sendirilah. Sekelas ustadz, sekelas kiai, udah kondang, itu pun tidak punya adab. Jadi terbiasa mencela, mengolok-olok dan lain sebagainya. Waliyahzubillah. Bagaimana beradab yang baik? Karena adab yang baik nanti akan menjadikan indah apa yang dia ketahui. Bagaimana seseorang beradab terhadap Allah, Rasulnya, orang tuanya, gurunya, temannya, dan lain-lain. Begitu pula beradab ketika makan, minum, di masjid, di kamar mandi, dan lain-lain. Diajarkan adab. Dari sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu menceritakan, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tafishu fi safhati.
Sewaktu aku masih kecil, saat berada dalam asuhan Rasulullah SAW, pernah suatu ketika tanganku kesana kemari. Maksudnya apa? Ketika melihat makanan di nampan, itu mengambil kesana kemari. Biasa anak kecil, kata-kata walaupun foto-foto gedang goreng, kadang jadi cekeli kabeh iki gede-gede. Seperti itu. Ini namanya anak-anak ya. Kemudian Rasulullah SAW memberi nasihat kepada anak kecil ini. Faqala li, kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, ya gulam samillah, li ucap bismillah. Wa kul yamini, makanlah dengan tangan kanannya. Wa kul mimma yali, makanlah apa yang dekat darimu. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, juga Ibnu Majah. Jadi anak kita harus diperhatikan, termasuk makan sambil jalan, itu sebisa mungkin ditegur. Sebelum kita menegur, maka kita perbaiki dulu diri kita. Jangan sampai anak ditegur awal itu malah karo aku. Jangan sampai. Kemudian yang keempat, diajarkan akhlak, di mana akhlak ini berperan sangat besar di dalam agama kita, sampai Allah menyebutkan pujian terhadap Rasulnya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Perintah Allah supaya meneladani Rasulnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Surat Al-Ahzab 33 ayat 21. Apalagi Rasulullah SAW telah menyebutkan kepada kita, Sunnah Rasulullah SAW aktsari ma yudkhilun nas jannah. Ditanyakan kepada Rasulullah apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ditanyakan lagi, Rasulullah aktsari ma yudkhilun nas jannah. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Al-famu wal-farj. Rasulullah menjawab mulut dan juga kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, yang sanad oleh Syalbani di dalam As-Sahih. Ini tidak bisa kita sampaikan semuanya. Dan di antara keutamaan akhlak yang baik itu juga Rasulullah menyebutkan ma syai'un athqalu fi mizanil mu'minina yaumil qiyamati min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan amalan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Jangan meremehkan yang kecil-kecil. Nah, dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan la taqrana minal ma'rufi wa la talqa awaka fi wajhin talqin. Jangan kamu meremehkan kebaikan, meskipun ketemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim. Kenapa? Bisa jadi seseorang melakukan amalan-amalan besar, tapi dalam hatinya timbul ujub, riya, sum'ah, sehingga menghembuskan pahala. Tetapi dengan amalan-amalan yang kecil itu tanpa terasa itu terus berlaku. Kenapa akhlak yang baik ini memberatkan timbangan nanti pada hari kiamat? Karena seseorang itu sebelum dia melakukan hal itu, dia telah mendidik dirinya itu supaya sabar melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, sehingga apapun yang dilakukan itu merupakan tumpukan-tumpukan pahala. Monggo budi, monggo pak, derek lampung, mesem. Jangan dengan orang-orang yang dia sukai saja, resik-resik di kalem, karena ada maunya. Jangan sampai seperti itu. Maka berbuat baik kepada semuanya, meskipun dengan perkataan yang baik. Ini semuanya adalah tumpuan-tumpuan pahala. Anak kita itu penting. Ketika ketemu orang lain, biasakan untuk salam terus. Jadi ngajar anak itu tidak bisa sekali, dua kali, tiga kali, tidak. Ini harus terus. Setelah diajarkan, dipantau, belum bisa, ajarkan lagi, dipantau lagi,
ajarkan lagi terus sampai dia menyadari dia hendaknya mengucapkan salam, tegur sapa. Kemudian yang kelima baru diajarkan pengetahuan yang umum seperti transportasi, tentu melihat keselamatan anak juga, komputer, alat-alat yang bermanfaat itu diajarkan. Jangan sampai anak ini terbelakang. Juga dijauhkan dari perkara yang tidak bermanfaat dan bahaya seperti game, itu harus dijauhkan. Kita harus tegas kalau anak ini kok tidak bisa mengendalikan. Itu kan mubah, iya. Tapi kalau anak itu sudah kecanduan, ini bukan lagi membahayakan, betul-betul sangat-sangat membahayakan. Bukan lagi hanya sekedar mubah, tapi bisa membahayakan anak tersebut. Dia sulit untuk konsentrasi. Bahkan sampai saraf-saraf itu ada yang rusak disebabkan kecanduan game tersebut. Apalagi judi online. Yang disebutkan oleh penyuluhan dari kecamatan kemarin, ya lumayan agak lama salah satu dari Koramil itu menyebutkan anak 15 tahun itu gantung diri, kemudian membawa kertas cuil dengan memberikan tulisan Pak utangku di sana. Itu bunuh diri, coba bayangkan. Sing kelangan. Maka kita harus tegas sekali waktu anak itu dilihat HP-nya. Jangan boleh dikasih password atau dikunci. Sewaktu-waktu kita bisa lihat. Kemudian poin berikutnya, agar kita adil kepada anak-anak kita, hendaknya kita adil, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, lawan dari zalim. Adapun adil terhadap anak yaitu mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin," dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Mumtahanah, ya. Semua dengan ini juga disebutkan dalam surat Al-Hujurat 49 ayat 9. Allah juga menyebutkan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan juga berbuat kebajikan. Jadi kita adil bukan hanya kepada orang lain saja, anak-anak kita ini kita dituntut juga adil. Tidak dipungkiri kadang-kadang orang tua itu mencintai salah satu di antara anak-anaknya. Itu tentang hati. Tapi kalau tentang apa yang nampak dan dia bisa mengusahakan, dia dituntut untuk adil. Terutama dalam masalah apa? Yang pertama, pemberian nafkah. Orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dan merupakan amal ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah menyebutkan, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta la taj'al fi imra'atik." Sungguh tidaklah menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala sampai makanan yang kamu suapkan pada mulut istrimu. Bukan hanya mulut istri kita, anak kita juga seperti itu. Hadis riwayat Bukhari, Nasai di dalam As-Sunan Al-Kubra. Yang kedua, ini banyak pelanggaran, pemberian hibah atau hadiah. Dalam pemberian hibah, ada ulama yang menyebutkan disesuaikan dengan warisan. Tapi yang benar, pendapat yang kuat justru di dalam hibah itu disamaratakan anak laki-laki dengan perempuan. Bedanya apa hibah dengan warisan? Jadi kalau hibah itu diberikan ketika ketika orang tua masih hidup. Kalau warisan itu diberikan ketika orang tua
sudah meninggal. Oleh karena itu pendapat yang kuat adalah yang menyamakan di dalam hibah. Ya, sebagaimana ada athar dari sahabat Nu'man bin Bashir, beliau radhiyallahu anhu berkata, "Tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi." Bapakku telah bersedekah kepadaku dengan sebagian hartanya. Faqalat ummi Amrah bintu Rawahah. Ibuku Amrah ini berkata kepada bapakku, "La tarda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku enggak ridho kamu memberikan seperti itu. Sampai engkau datang kepada Rasulullah minta kesaksian Rasulullah SAW. Fantalaqa abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Maka bapakku pun datang kepada Rasulullah agar Rasulullah menjadi saksi terhadap sedekah yang diberikan kepadaku tersebut. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ini bertanya kepada bapaknya, ya, bapaknya Nu'man tersebut. Dia bertanya, "Apa anta hadza biwalidaka kullihi?" Apakah engkau memberikan seperti ini sama semua kepada anak-anakmu? Maka bapaknya ini menjawab, "La, tidak ya Rasulullah." Qala ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah, berbuatlah adil terhadap anak-anakmu. Faraja abi faradatu kasadaqah. Maka bapakku pun keluar pulang, kemudian mengembalikan hadiah itu, artinya ditarik lagi. Maka ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Ahmad, Nasa'i. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan, "I'dilu baina auladikum fil nahl." Bersikap adillah di antara anak-anak kalian dalam hibah, pemberian. Kama tuhibbu ayyadilu bainakum fil birri wal lutfi. Sebagaimana engkau senang mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan bersikap lemah lembut. Ya, ini riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Dari sini Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Allahu yanbaghi ayyastawiya baina auladi fil hibbah wa yahadha li kulli wahidin minhum mithla al-akhar wa la yufaddilu wa yusawwiya baina dzakari wal unsa." Hendaknya menyamakan di antara anak-anaknya di dalam pemberian dan memberi setiap orang dari mereka seperti yang lain. Bisa dilihat di dalam Syarah Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi, ya, dalam bab yaitu tidak disukai mengutamakan sebenarnya dalam pemberian. Jadi dalam masalah ini orang tua harus bersikap adil kalau di dalam memberikan hibah. Umpami anaknya kalau mau gansal, lanang wedok lanang pamane sawai mang patok niku nek ajeng diwai sepatok niku sedanten kudu dipun dumi sepatok ngoten niku. Umpami boten sedanten, berarti nunggu napa? Nunggu warisan kan ngoten. Kemarin sore ada yang bertanya tentang saudaranya laki-laki itu mendapatkan hibah dari orang tuanya, ya. Sementara anak-anak perempuannya ini tidak diberi dan orang tuanya sudah meninggal, maka seperti ini adalah kezaliman, ya. Salah, bisa berdosa. Ulama ini termasuk orang tua itu harus bersikap adil. Jadi kalau bisa itu dalam perkara apa yang kita itu memiliki dan sudah ada. Kemudian anaknya gansal siji tukok ke laptop berarti pripun Pak? Tukok kabeh.
Seperti itu. Tik montor nek kirain betul saged adil, iki kuwi duweni hak ngguli ora mbok duweni. Harus berani cetok jelas. Ya wis sementara yang lain tidak diberikan. Maka jangan heran kalau di belakang nanti anak ini akan mengungkit-ungkit bapaknya. Biyen kabeh ditumi aku ora ditumi dhewe. Kabeh tukoke klambiannya aku terima lungsuran. Terus, begitu pula dalam masalah-masalah yang lain, anake digedhek-gedheki, mantune dipol-polke, sing mburi ijabah. Kira-kira gelem boten. Yang mungkin anak bisa menerima. Kecuali kalau memang keadaannya berubah total lain lagi. Tapi setidak-tidaknya dia harus mempertimbangkan anak-anak yang lain. Kemudian dalam hal warisan, kalau warisan ini juga tidak boleh dibalik. Dan pada wae sisanya genah siji wae siji kabeh sepakat kabeh wis bar. Bahwa ini dalam warisan bapak ibu sudah tidak ada, maka ini tidak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala jelas berfirman, "Yushikumullah fil auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain." Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Cara gampile nek wong wadon iku ngindit, nek wong lanang niku mikul. Kata Bapak Ibrahim jadi tidak boleh dipukul rata. Itu kakak-kakaknya itu rela, kakak-kakaknya itu lega. Kalau memang betul-betul rela, ditempuh cara yang lain. Warisan diterima sesuai dengan syariat. Setelah itu, setelah pembagian, lebih dari apa yang diterima anak perempuan bisa diberikan kepada anak perempuan. Ini sebagai hibah dari kakaknya, itu boleh. Jangan sampai, karena setiap keriduan itu belum tentu ukuran standar syariat. Contohnya orang itu melakukan perselingkuhan. Lalu orang perselingkuhan itu kode selingkuh itu gak apa-apa, oleh nanti. Hanya selingkuh kalau kode belum terus dipaksa. Ini selingkuh walaupun sama-sama riba tetap haram. Sebagaimana riba walaupun yang minjam dan yang meminjami sama-sama riba, dia juga tetap berdosa. Dalam hal ini hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu jamaah Allah, sejatosipun niki namun kula kembel ke sepalih dari naskah ini, karena ini memang naskahnya sampai 10 poin dan kita tidak bisa menyampaikan seluruhnya. Sebelum saya tutup, malah kita buka sesi tanya jawab mawon. Ini waktu sekedap menawi wonten pertanyaan napa ingkang kirang jelas amin kula matur, kula semanggaken saged kula jawab, terus saged mungkin saged dipun tangletaken dumateng sanesipun monggo.